Saya mau bahas tentang hati, ya. Ingat perikopnya? Hati ini sikap hati ini yang menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Suaranya ada gaung di belakang, aman ya? Oke, ya, jelas ya? Jelas, oke. Tolong ditayangkan, Rom. Apa sih sebenarnya hati itu? Ya. Ini hati ini adalah satu wadah di mana disinilah adalah satu sumber dari segala tindakan dan keputusan hidup kita di masa yang akan datang. Ya, jadi sikap hati ini yang menentukan kehidupan kita. Kita buka tentang makna dari hati itu adalah mencakup apa, saudara? Silakan. Yang pertama, hati ini bicara adalah satu pikiran, yaitu cara kita memahami sesuatu. Kita harus jaga hati kita supaya kita benar di hadapan Tuhan dan kita supaya ada power di dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita salah di dalam menempatkan hati kita nggak benar di hadapan Tuhan maupun sesama kita, maka filmnya berubah. Makanya kadang kalau kita jumpain pasti ada orang ngomong, orang ini nggak apik hatinya, pantes hidupnya nggak kayak gini gitu. Pernah ya kita dengerin, oh orang ini baik, dia pantes, jalannya selalu terang gitu. Nah ini bicara tentang hati. Pada waktu hati kita nggak benar, hasilnya pasti nggak benar. Tuhan nggak berkenan. Nah bagaimana hati ini supaya bisa benar? Nanti saya akan lebih bahas lebih lanjut, kita belajar tentang Hana. Hati ini dipersembahkan kepada Tuhan, dinyatakan di dalam kehidupan bersama Tuhan ya. Jadi saya akan bahas tentang hati itu, yaitu yang pertama, hati itu ada satu pikiran, yaitu cara kita memahami sesuatu. Kalau kita memahami sesuatu, kita memikir segala sesuatu tidak dengan benar, maka hasilnya pasti jelek. Ada amin? Kita selalu berpikir kita selalu berpikir negatif, kita selalu memahami sesuatu dengan hal yang negatif. Hal-hal yang jelek selalu dibayang-bayangkan. Ketemu orang selalu berprasangka jelek, ketemu siapa berprasangka jelek, hasilnya pasti nggak bagus. Maka orang ini selalu mendapat hal-hal yang kurang bagus. Karena apa? Ini adalah satu penggenapan pada saat kita pola pikirnya salah. Tapi yang menggenapi bukan Tuhan, yang pasti bukan kuasa Tuhan, kuasa yang nggak benar, kuasa kegelapan. Benar ya? Jadi kita harus jaga pola pikir kita. Kita harus belajar memahami sesuatu itu dengan baik dan benar, yang tentunya dibawa di dalam nama Tuhan. Sehingga hati kita ini tetap terjaga dengan baik. Ya. Terus yang kedua, apa kita bicara tentang hati? Yaitu tentang perasaan, tentang emosi. Senang, sedih, marah, bahkan takut. Kalau saudara posisinya hatinya tenang, pikiranmu sudah bagus, perasaanmu pasti bagus. Benar ya? Kalau perasaanmu bagus, senang, saudara dalam menyelesaikan masalah, saudara pasti sangat mudah sekali. Pada saat pikiranmu nggak benar, emosimu jadi bad mood, saudara sedih, saudara marah, saudara takut, hasilnya jelek. Makanya kita kalau kadang menghadapi satu pergumulan, kita harus berdoa, kita harus minta kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena supaya hati ini terjaga. Pemikiran terjaga, emosinya juga terjaga. Dan kalau kita nggak kuat di dalam kontrol, di dalam perasaan, ini bahaya sekali. Kadang ada hal-hal yang kita nggak nyangka, ada orang yang berbuat yang kadang sesuatu yang dipakai Tuhan untuk kita semakin naik level, orang itu berucap, kita tahu-tahu tersinggung di dalam ucapan itu. Itu perasaan kalau lagi nggak mood ya begitu. Kalau perasaan kita lagi mood, lagi bagus, saudara mungkin senyum, kita ikut senyum. Saudara pun nggak senyum, saya akan senyum kepada saudara. Betul nggak? Kita akan senyum. Oh iya, walaupun dia mencucu gitu ya. Tapi kalau kita lagi emosinya nggak benar, dia senyum, dia akan bilang, kamu ngetawain saya kenapa? Tersinggung loh saya. Kamu tadi ngetawain saya kenapa gitu. Itu bicara tentang perasaan. Amin. Ya, ini hati itu seperti itu ya. Saya akan bahas lagi lebih lanjut. Silakan untuk berikutnya. Yang ketiga. Ini saya tadi langsung
kirim ke Romi untuk ditayangkan ya. Yang ketiga, ini bicara tentang keputusan. Orang memutuskan segala sesuatu itu dengan perasaan, dengan hati. Betul? Dengan pikiran, benar ya? Kita nggak mungkin memutuskan segala sesuatu kita tanpa berpikir, tanpa ada satu emosional yang di dalam hidup kita, atau kita masih posisi nggak benar. Kita jangan memutuskan segala sesuatu. Karena kalau hati nggak benar, maka keputusan ini salah. Makanya dari awal saya bilang bahwa hati ini adalah, kita bicara bahwa ini ada satu wadah untuk satu menentukan kita melangkah ke depan itu seperti apa. Kalau hati kita nggak siap, kita menentukan segala sesuatu, pasti ke depannya amburadul. Amin. Apa saya terlalu cepat ya? Halo? Enggak ya, enggak terlalu cepat ya. Jadi ini tentang hati. Karena setiap orang pada prinsipnya kita mempunyai satu mimpi, pada prinsipnya kita selalu punya hal yang lebih kita harapkan. Benar enggak? Enggak mungkin kita punya mimpi yang lebih jelek dari yang kemarin. Kita selalu mimpi yang lebih baik dari yang lalu untuk masa yang akan datang. Nah, namun waktu saudara punya proses mimpi yang baik, ini ada satu proses yang namanya pergumulan di dalam kehidupan. Dan di dalam pergumulan ini yang bicaranya tentang hati. Yaitu tadi pikiran, perasaan, dan keputusan. Ini bicara tentang hati, ya. Terus yang terakhir yaitu motivasi yang terdalam. Motivasi terdalam itu yaitu niat atau dorongan hidup kita. Ya, hati ini bicara tentang niat dan dorongan hidup kita. Benar ya? Kalau kita niatnya buruk, pasti perbuatan kita jadi jahat. Karena hati ini mempengaruhi perbuatan juga. Tapi kalau kita niatnya baik, kita pasti sikapnya jadi baik. Amin. Iya kan, kalau kita niatnya baik, pasti kan kita nih, orang akan menilai, wah, Khotim ini ternyata baik ya, wah dia berkorban luar biasa nih, dia mau ngadakan waktu spesial untuk bantu teman. Beda sama orang yang niatnya jahat. Dia selalu pasang perangkap-perangkap di dalam kehidupan, akhirnya apa yang dia lakukan selalu membawa di dalam kejahatan orang. Ini bicara tentang hati, jadi hati itu ada 4 ya, sudah paham ya saudara ya. Jadi yang percaya dengan pikiran, perasaan, kehendak, dan ada satu motivasi yang terdalam, yang itu yang menentukan langkah hidup kita, mau seperti apa, itu yang paling bahaya. Yang poin yang nomor 4 ini. Kalau motivasi terdalam kita ini apa? Kita melayani ada efek lainnya enggak? Kita membantu teman ada timbal balik enggak? Ini bicara tentang motivasi yang terdalam. Apa kita tulus melayani Tuhan? Apa kita tulus di dalam keluarga kita? Apa kita tulus dalam hal yang lainnya? Membantu orang? Ini bicara motivasi terdalam. Amin. Oke, sekarang kita ke firman. Kita buka di kitab Amsal 4 ayat 23. Ya. Di situ dikatakan, boleh dibuka kitabnya. Jagalah hatimu, silakan dibuka. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita jaga 4 poin tadi. Pikiran, perasaan, motivasi yang terdalam, keputusan, dijaga dari hari ke hari. Karena pada waktu saudara akan mencapai mimpi yang lebih besar di masa yang akan datang, prosesnya ini ada di dalam pergumulan yang kadang kita nggak tahu apa yang terjadi dalam proses kehidupan kita. Kita akan mengalami satu pasang surut. Dan ini yang selalu membuat orang bisa berubah. Orang ini bisa berubah jadi baik, bisa berubah jadi nggak baik, karena kalau tergantung tekanan di dalam hidupnya. Betul ya? Kalau tekanan di dalam hidupnya,
terlalu parah, kalau dia tidak beriman di dalam Tuhan, kalau dia tidak bertuhan, dia akan menyimpang dan dia menjadi orang yang jahat, penuh kepahitan di dalam satu proses ketekanan. Tapi ada orang yang kalau beriman di dalam Tuhan, pada waktu dia di dalam proses penekanan, dia semakin naik level. Dia semakin hebat. Pilih yang mana ya? Nanti saya akan bahas lebih dalam ya. Mulai paham ya? Amin. Ya, jadi jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada waktu saudara jaga hati, saudara pegang firman ini, waktu kondisi apapun dalam hidupmu, di dalam pergumulanmu, di dalam problemmu, kamu akan tetap hatimu ada damai. Kalau kamu mau jaga, jangan terpancing emosi. Saudara terpancing emosi, yang rugi saudara. Saudara terpancing emosi, saudara kepahitan, saudara sakit hati, saudara dendam, yang rugi ya kita sendiri. Loh yang kita sakitin hatinya rugi apa enggak? Ya enggak rugi. Kitanya yang jadi ikut rugi, ngapain ikut-ikut jadi yang enggak benar. Amin. Dan ini prosesnya cukup panjang. Kita enggak nyangka, tahu-tahu ada sesuatu di dalam kejadian yang merubah kita untuk menjadi kita jadi, kok begini ya nasibku. Tahu-tahu ada keluarga yang kena penyakit yang cukup serius. Tahu-tahu ada uang yang hilang dimakan orang. Enak-enak bekerja tahu-tahu di PHK. Ini kan kejadian-kejadian yang setengah-setengah di dalam perjalanan, tapi ini yang serius. Betul ya? Dan ini akan membuat hati kita semakin galau. Dan kita semakin goyah pada waktu terjadi proses seperti ini. Padahal di balik proses seperti ini, Tuhan mau beracara dalam hidupmu. Amin. Di balik uang yang hilang, di balik pekerjaan yang hilang, di balik satu penyakit, itu Tuhan mau beracara. Di balik ucapan orang yang tidak mengenakan hatimu, itu Tuhan mau beracara. Ada hal yang lebih Tuhan berikan. Makanya di sini katakan bahwa pikiran, sikap batin, niat adalah sumber dari tindakan dan keputusan hidup. Jika hati baik, arah hidupnya juga akan baik. Jadi pada waktu saudara mengalami problem, saudara pegang firman Tuhan, saudara jangan termakan kondisi apapun. Walaupun itu tidak mengenakan saudara. Loh, tapi ini parah Pak, kerjaanku diserobot, ini harusnya aku yang dapat, ini jadi nggak dapat apa-apa. Ya lupakan. Karena sumber dari segala sesuatu kehidupan itu Tuhan. Banyak orang yang hatinya pada waktu dia galau, pada waktu dia pemikirannya sudah nggak benar, dia akan terfokus dengan masalahnya, akhirnya dia seolah-olah sumber dari segala sesuatu itu adalah dari pekerjaannya. Sumber segala sesuatu adalah dari orangnya yang membantu dia, yang mengkhianati dia. Dia merasa ditinggalkan, dia merasa, waduh ini berkatku jadi hilang nih. Uangku dimakan temanku. Ingat saudara, kalau saudara pemikirannya baik, saudara hatinya baik, saudara hatinya benar, maka pemikiran saudara harus tahu bahwa sumber daripada kehidupan adalah Tuhan. Kenapa pada waktu uangmu hilang? Kenapa pada waktu kamu di PHK? Kenapa kamu nggak bilang, Tuhan, aku percaya, aku terima kasih, di balik ini Tuhan berikan yang terbaik dari semuanya ini. Kenapa saudara kok selalu bilang, tolong kembaliin uangku, tolong aku jangan di PHK, kenapa kamu kok sentimen sama aku sih, kok aku harus dipinggirkan, kenapa harus bilang begitu? Kenapa nggak bilang, Tuhan, saatnya Engkau beracara, aku siap Kau proses untuk naik level, aku diberkati, karena Engkau sumber kehidupan. Itu namanya jaga hati yang baik. Amin. Benar kan? Ayo, dari senyum saya tahu, pasti manusia terbaik di dalam pergumulan, dia akan mengeluh dengan apa yang dia hilangkan. Dia akan mengeluh dengan apa yang problem yang dihadapin. Kenapa engkau gak bilang, Tuhan, di balik ini ada peristiwa yang dahsyat. Saya akan bahas lebih dalam nanti. Saudara akan melihat firman Tuhan, begitu hebatnya pada waktu hatimu dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Curhat sama dia, hasilnya dahsyat. Kita bicara firman ya. Amin. Oke, kita lanjut.
Amsal 23 ayat 7 bagian A. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita akan membentuk siapa aku. Bagaimana masa depanku. Betul? Benar ya? Apa yang terjadi dalam hidup kita, di dalam hati kita, ini membentuk kita untuk menjadikan siapa aku dan bagaimana masa depanku. Ini firman ya, benar ya? Firman berbicara. Hidup ini penuh warna, saudara. Makanya jangan sampai salah mewarnai di dalam kehidupan kita. Kalau kita salah mewarnai, gambarnya enggak karu-karuan. Seorang pelukis dia dalam waktu menggambar, dia punya hati, dia menjiwai. Makanya saudara akan melihat bahwa ada satu lukisan, kok hidup ya, kok bagus ya. Orangnya nih hidup, kayak orang bekerja benar. Karena dia jiwain tentang pekerjaannya, dia lukis dengan baik. Tapi ada orang melukis yang dia akan menggambar semaunya dia karena dia lagi moodnya jelek, saudara akan melihat gambar apa yang enggak karuan. Nah, kehidupan kita seperti itu. Kita ini menggambar dengan proses yang Tuhan izinkan supaya kita naik level, kita respon dengan hati yang benar. Jadi pada waktu kita mempunyai hati dan pikiran yang tidak sinkron, tidak benar dan tidak berkenan dalam Tuhan, maka akan membentuk siapa kita dan bagaimana masa depan kita. Amin. Oke ya. Kita belajar sekarang tentang Hana, ya. Kita buka di 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. Silakan dibuka. Oke. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Ini bicara Hana ya. Hana berdoa kepada Tuhan, ya. Oke. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lanjut ayat 12 ya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Lanjut 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ya, ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan apa? Isi hatiku di hadapan Tuhan. Lanjut berikutnya. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18, ini luar biasa ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Oke, 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ya, ayat 20.
Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Luar biasa ini Hana. Kita kembali ke ayat yang ke-10. Ya, Hana merasa disakiti sama istri keduanya Elkana, suaminya. Dia dihina, kamu mandul, enggak punya anak. Dia sakit hati, dia satu mimpinya merasa hilang, dia curhat sama Tuhan, dia bawa hati ini di dalam persembahan bersama Tuhan. Apapun pikiranmu, apapun perasaanmu, apapun mau keputusanmu, apapun motivasimu yang terdalam, saudara jangan lupa selalu bawa di dalam doa seperti Hana. Dia curhat, dia ceritakan kepada Hana. Dan ini peristiwa yang luar biasa. Dia ceritakan sama Tuhan, Hana cerita semuanya unek-unek ini. Bahkan saking ceritanya terlalu dalam, dia selalu mengucap, sampai dipikirnya mabuk. Saudara. Dia bilang, aku ini gak mabuk, tapi aku ini cemas, aku ini sakit hati. Saudara, pada waktu hatimu dibawa di dalam Tuhan, saudara curhat sama Tuhan, saudara bicara kalau kamu lagi cemas, lagi sakit hati, lagi apa, unek-unek mau diutakan, tapi yang penting jangan dipraktekkan di dalam kehidupan. Pada waktu saudara unek-unek cerita sama Tuhan, Tuhan proses lebih luar biasa dalam hidup. Dan kau akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Jangan unek-unek ini diceritakan ke orang, namun orang ini dilakukan dengan perbuatan yang tidak benar, supaya lega hatiku, aku balas dia. Itu yang Tuhan gak berkenan. Hana gak sakitin istri keduanya, suaminya. Dia gak marah, dia gak cuman dia curhat sama Tuhan. Dia gak sakitin, dia gak bilang, tak balas ya, awas kamu. Ya gitu. Dia cuma bilang, pernah gak sih kita mengalami kesulitan, kita curhat sama Tuhan, Tuhan uangku hilang, Tuhan aku disakiti teman nih, aku jadi gak promosi jabatan, aku jadi terhambat income-ku, aku dimanfaatin teman sampai aku utang ke sana ke sini. Curhatlah sama Tuhan, jangan saudara balas temanmu untuk dibalas geni, bahwa kamu kan makan uangku tak makan ganti. Ini bukan film serial yang untuk balas membalas. Tapi ini bicara tentang hati yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu saudara curhat begitu, itulah Tuhan akan berkarya dalam hidup. Dia nangis. Ini menunjukkan hati yang luar biasa sakitnya. Dan ayat yang ke-11 saudara perhatikan. Ayat yang ke-11. Kemudian Hana bernasar. Dia berjanji kepada Tuhan. Pernah enggak sih kita berjanji sama Tuhan? Pernah enggak sih kita komit dalam hidup kita? Kalau kita melayani, ya melayani yang baik. Itu komitmen kita sama Tuhan. Bukan sama manusia. Loh, melayani harus di PD, di gereja. Tidak, saudara melayani di mana? Di pekerjaanmu, di keluargamu, saudara bekerja dengan baik. Itu sudah masuk proses melayani. Saudara cintai orang tuamu, saudara cintai mertuamu, saudara cintai orang menyakiti, termasuk melayani. Saudara. Dia bernasar, dia berjanji, dia komitmen. Banyak orang yang gak komit di dalam kehidupan. Banyak orang yang selalu tinggalkan janji. Janji-janji, tinggal janji. Oh, ada lagunya ternyata. Wah, lupa aku sudah janji kemarin. Sorry ya, terlambat. Kalau yang jelek-jelek janjinya lupa. Yang baik juga lupa. Waduh, daripada uang kurang, mending aku sibuk aja, aku lupa ya. Daripada nraktir, sudah janji sama Jimmy, saya nraktir, saya lupa Jim gitu ya. Ya, kita belajar untuk komit dalam hidup kita. Janji itu diucapkan. Hana ini berjanji sama Tuhan loh. Dan hebatnya apa lagi? Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya.
Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia bilang, Tuhan, kalau aku mau beri anak, tak akan berikan kepadamu. Pernah enggak sih kita dapat berkat, kita memberkati orang? Halo? Pernah enggak sih kita dibantu Tuhan terus-menerus, tapi kita mau membantu orang? Apa kita cuma bisa terima? Kita enggak bisa salurkan. Halo? Hana berani mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dijaga dengan kekudusan. Kenapa saya bilang itu? Karena apa? Seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya, dijaga sama Hana. Komitmen ini dijaga dengan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Kehidupan hati yang baik, hati yang benar, ini ada satu komitmen dengan Tuhan, dan ini harus dijaga, tetap stabil dalam kehidupannya. Ini namanya persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Seperti halnya Hana, dia menjaga anaknya jangan sampai ada pisau cukur nempel di kepalanya. Amin. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Saya baca gini, waduh ini luar biasa. Ini kekudusan. Komitmen dalam hati. Apa komitmen kita di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah komit melakukan tugas kita dengan baik? Halo? Loh, perlakuan tugas itu komitmen dengan Tuhan loh. Kita hidup ini di dalam dunia ini bukan satu kebetulan atau sekedar hanya iseng, atau mungkin kita hidup gak tahu ya, kok aku bisa hidup ini maksudnya apa? Ini maksud Tuhan. Bukan maksudnya apa. Dan kita bawa hidup dalam misi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ada amin? Ya, oke, kita lanjut ayat 12. Kita harus komitmen ya sama Tuhan. Saudara, dikatakan perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Berucaplah selalu dengan Tuhan apapun peristiwa yang kamu lakukan saat terjadi hal yang tidak benar. Amin. Benar loh ya, nanti kalau ada pekerjaan sulit, saudara nggak akan mengucap sama Tuhan, tapi saudara akan mengomel, ini kerjaan apa sih, kok cik ribetnya kayak gini? Ini apa-apaan sih, kok nggak selesai-selesai? Ini apa-apaan sih? Duit nggak datang-datang nih, kepala pusing, tagihan banyak. Padahal di sini katakan berdoa. Berdoa itu tidak harus di satu tempat, tapi dimanapun. Karena dia itu adalah omnipresent. Allah itu maha hadir. Dimanapun dia tahu. Saudara belajar selalu mengucaplah di dalam segala tindakanmu seperti halnya Hana. Dia selalu mengucap dengan Tuhan. Proses kehidupan ini panjang. Dia selalu mengucap, terus mengucap. Ayat yang ke-13, kita lanjut. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, hanya bibirnya saja bergerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lagi kamu berlaku sebagai orang mabuk? Kadang kita berbuat baik. Enggak semua orang akan menerima kita kebaikan kita. Benar ya? Benar ya? Kita nolong orang, kadang persepsi orang belum tentu seperti itu. Malah kadang kita bisa salah, dipikirnya itu tadi, dipikirnya kita mabuk. Tapi saudara di dalam Tuhan, apapun prosesmu, saudara tetap sama Tuhan harus berjaga luar biasa. Orang mau bilang apa, itu urusan mereka. Urusan kita sebagai anak Tuhan, kita bicaranya sama Tuhan harus lebih kuat. Betul? Jangan dengerin orang. Perempuan ini gak dengerin. Dia tetap berucap, dia tetap berdoa. Apapun dikatakan Imam Elil, kamu mabuk, dia tetap berucap. Enggak terus dia langsung minder, dia langsung tutup mulut, dia langsung pergi. Sudah, aku enggak doa lagi deh, daripada doa dibilang mabuk. Enggak deh, aku enggak mau berbuat baik lagi deh, daripada berbuat baik salah terus. Biarin aja itu orang, biar hancur. Enggak begitu kan? Tetap lakukan yang terbaik. Amin. Ayat yang ke-15, saudara perhatikan, padahal itu dia dikatakan begitu. Hana sampai bicara apa? Aku ini seorang bersusah hati, anggur ini tidak mungkin memabukkan, karena aku tidak pernah minum. Aku ini mencurahkan isi hatiku kepada
Tuhan. Apapun itu, urusan sama Tuhan itu nomor satu. Hana selalu utamakan, lupakan orang mau berbicara apa. Ini urusanku dengan Tuhanku, aku selalu bicara dengan Dia, karena Dia adalah Sang Pencipta. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Namun setelah selesai terjadi semuanya, ini ayat yang ke-16. Ya, dia ceritakan semua bahwa apa? Dia bukan perempuan apa? Dursila, ya. Dia hanya sakit hati dan dia cemas sampai dia berbicara begitu lama dengan Tuhan. Ayat yang ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Imam Eli langsung menyatakan dengan nubuatan, terjadilah apa yang engkau minta daripada ke Tuhanmu. Dari apa? Minta kepada Tuhanmu tepatnya. Betul? Terjadi dalam hidupnya. Inilah proses Hana, dia selalu mengucap. Apapun itu, dia nggak mau dengerin orang, dia selalu mengucap kepada Tuhan. Adakan waktu yang lebih sama Tuhan. Dari hari-hari yang nggak jelas ini, kita selalu mulai belajar untuk mengasah iman kita kepada Tuhan. Adakan waktu yang spesial pagi hari. Saya dapat hikmat Tuhan dan saya juga melakukannya. Tuhan itu baik loh. Saudara pada waktu rindu mau bangun pagi untuk berdoa, ada aja dibangunin. Pokoknya harus bangun dari jam 4. Saya selalu mindset pikiran saya bilang, saya jam 4, saya kepengen komunikasi sama Tuhan lebih. Setiap jam 4 saya langsung bangun, nggak tahu itu kenapa tanpa alarm. Dek jam 4, dek jam. Tugas saya cuma satu, cuma nyanyi, muji, nyembah. Lumayan, 20 menit, ya minimal 10-15 menit nyanyi, muji, nyembah, terus doa. Itu bisa sampai 25 menit, enak. Luar biasa. Enak banget. Itu namanya waktu yang spesial buat Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-16, kalau saudara mau mundur ya, saya buka 16 coba ya. 16. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Berbicara sama siapa? Tuhan. Saudara doa, jangan batasi waktumu, adakan waktu yang spesial. Paling enak ya subuh itu. Sudah nggak ada orang jam 4 subuh itu kegiatan. Kecuali kalau saudara piket malam untuk menjaga keamanan. Itu pun dia ada shift-shiftnya. Kalau dia siang, kalau dia jaga malam ya dia paginya istirahat. Nggak ada orang gini terus 24 jam. Ya, jam ke-25 ya opname saudara. Istirahat. Gini terus, kok enggak tidur-tidur nih. Kayak ikan gitu ya. Ikan di kolam kan matanya enggak merem gini terus ya. Saudara mau ikut-ikutan ikan. Opname saya. Karena dia beda sama kita. Nah ini bercanda ya. Jadi waktu ini pasti ada. Dan waktu yang paling nyaman, posisi tidak bekerja. Apapun yang enggak bekerja apa? Secara fisik, secara pikiran. Orang bangun pagi itu pikirannya seger. Kalau sudah +1, +2, +3, apalagi sudah +5, sudah enggak seger. Telepon berdering ke sana sini, ya benar ya Lus ya. Wah repot ke sini ke sana. Ya, tapi kalau orang fresh itu seger. Adakan waktu yang lama. Ngomong-ngomong, di sini siapa yang selalu mengadakan satu pujian yang luar biasa pada waktu pagi hari? Los gitu. Ada yang berani angkat tangan? Halo? Ada ya, cuma nggak mau ngaku. Ya, oke. Kita lanjut ayat 17 sudah. Tadi 17 ya, tolong dibuka lagi. Oke, ya. Jadi Imam Eli mengatakan bahwa terjadilah kepadamu, Allah mendengarkan doamu, ya. 18 sekarang.
Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Ini loh, pada waktu kamu adakan waktumu yang spesial dengan Tuhanmu, mukamu akan berseri-seri. Karena roh Allah sedang berkarya dalam hidupmu. Orang yang ada roh Allahnya, mukanya beda sama orang yang tidak ada roh Allahnya. Orang yang hidup di dalam kemelut, di dalam dunia persilatan, dia silat sana sini, dia nggak mengandalkan Tuhan, mukanya pasti hidupnya tidak akan bisa bersinar-sinar. Awas, galak gitu ya, gigit gitu ya, itu begitu. Tapi kalau kita di dalam roh Allah yang luar biasa, mukanya sudah nggak muram lagi, ya. Jadi Hana mukanya semringah lagi. Karena dia sudah lega, dia curhat, dan dia sudah mendapat urapan Tuhan. Karena dia menyembah waktu yang lebih lama. Kalau sudah banyak menyembah lebih lama, wow mantap sudah. Luar biasa. Ya, luar biasa. Oke? Dijalankan ya nanti ya, mulai hari ini ya. Jam 4 bangun, belajar nyembah, doa, memuji. Ucap syukur, terima kasih. Ya, ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dia masih sujud lagi ya pagi-pagi ya. Kemudianlah mereka pulang ke Rama ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Apa? Waktu hari ini uangmu hilang. Waktu hari ini kamu di PHK. Waktu hari ini kamu disakiti temanmu. Kamu berdoa, Tuhan, aku percaya sumber kehidupan daripadamu. Ampuni dia, ampuni dosaku. Aku percaya kau beraja dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku diberkati. Waktu saudara bekerja melamar di tempat yang baru, Tuhan ingat, ini tempo hari, lu si doa. Kasih pekerjaan yang lebih hebat. Dan ini tempo hari doa, kasih yang lebih hebat. Amin. Ingat. Tuhan ingat kepada Hana. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Siapa Samuel? Ini yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini hamba Tuhan luar biasa. Ini yang mengangkat Daud menjadi raja. Ya? Luar biasa ya. Hana komit loh. Anak yang dipersembahkan ke Tuhan untuk dipakai Tuhan lebih. Ya, kita belajar dari firman ini. Inilah kalau saudara melakukan seperti Hana, maka hati yang tadi kita bahas dari awal itu kembali hati yang benar. Pikir, kita buka sebelum kita akhiri, kita buka lagi Rom yang makna hati tadi. Pada waktu saudara berbicara dengan Tuhanmu, pada waktu saudara curhat dengan Tuhanmu, pada waktu saudara bernasar kepada Tuhanmu, mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu, melalui perlakuanmu, melalui finansialmu, saudara akan menyumbang orang yang membutuhkan sebagai sirkulasi berkat. Ini adalah satu cerminan bahwa hati kita adalah hati yang beres di mata Tuhan. Yang dari awal, makna hati. Ya, jadi pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita curhat dengan Tuhan, kita bicara dengan Tuhan, kita bernasar, kita berjanji sama Tuhan, maka pikiran kita, kalau kita sering memuji Dia, pasti positif. Perasaan kita jadi tenang, jadi senang. Seperti halnya tadi, Hana mukanya nggak muram lagi, dan Hana jadi semringah dan dia mau makan. Amin. Dan keputusan pun pasti baik, ya. Motivasinya juga pasti baik. Hana nggak balas dendam sama istri kedua Elkana, tapi dia tetap nyatakan dengan Tuhan, dia punya anak, anaknya diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan janji dia kepada Tuhan. Amin.
Kita diberkati firman Tuhan malam hari ini. Ya, ini poin ya, karena ini yang menentukan masa depanmu. Saudara salah mengambil sikap di poin 1-4 ini, filmnya berubah jauh. Sama seperti halnya dalam kehidupan di dalam perjalanan. Saya nanti pulang, saya mau lewat kiri ke Kali Judan, peristiwanya akan seperti apa, macetnya beda sama nanti saya lewat kanan, saya lewat Kapas Kerampung, peristiwanya juga akan seperti apa, macetnya juga akan beda. Betul ya? Mungkin ada selisih 5 menit lebih lama di Kapas Kerampung mungkin, atau mungkin bisa jadi 3 menit lebih lama lewat di dalam Kali Judan. Itu kehidupanmu, itu yang namanya ngambil keputusan, langkah itu diperlukan hati. Salah melangkah, filmnya berubah. Saya waktu nanti pulang nih, saya lewat ke Kapas Kampung, saya macet kena motor. Ini contoh soal, banyak motor lewat nih contoh. Tapi saya bilang, aduh, tol gitu aku nggak lewat Kapas Kampung nih. Aku lewat Kali Judan, macetnya kena mobil. Jadi setiap kehidupan ada satu peristiwa yang berbeda. Tapi di balik peristiwa itu ada Tuhan beracara dalam hidupmu. Jadi jangan sampai salah melangkah, mau lewat mana. Kita doa, kita seperti Hana, adakan satu pergumulan yang luar biasa. Supaya hatimu baik, terjaga dengan luar biasa, dan saudara diberkati, dibawa di dalam kemuliaan Tuhan. Masa depan, cita-cita, harapanmu yang tadi digambar dari awal, saudara kan melewati pergumulan, betul enggak? Pergumulan demi pergumulan, supaya berjalan dengan baik, maka tujuan akhirmu sampai dengan baik. Asal itu berkenan di hadapan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Orang yang berniat baik, Tuhan pasti ACC di dalam hidupnya. Orang yang berlaku tulus hati dengan Tuhan, dia niat bantu orang itu pasti terberkati dan orang itu pasti tercapai dalam hidupnya. Ada amin? Oke, kita diberkati firman Tuhan, saya undang berdiri.